Selamat pagi Mamata, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Jadi pagi hari ini saya sangat tertarik dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Tetaplah berdoa. Wow. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan mengambil waktu untuk pergi berdoa. Dan saat dia berdoa, ada banyak hal yang dia dapatkan. Yang pertama, dia mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap keadaan. Karena dia tahu dan dia ajarkan langkah-langkah untuk keluar dari segala persoalan dan permasalahan. Walaupun itu datang, tetapi ada kekuatan yang mendorong lebih kuat lagi, lebih berani lagi untuk melepaskan harga dirinya sebagai Tuhan yang dia tunjukkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menunjukkan, pergilah berdoa, berdoa dan teruslah berdoa, karena di sana tetaplah berdoa. Bagaimana saudara semua? Apakah ada di dalam lingkungan untuk tetap berdoa? Yaitu datang pagi-pagi, itu lingkungan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Iya, karena datang ke gunung yang ada di depan. Mungkin kita punya harapan satu-satunya. Saudara, harapan kita satu-satu hanya kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Mari kita belajar supaya kita tidak kecewa. Kecewa terhadap teman ke, kecewa terhadap teman dekat ke, kecewa terhadap saudara ke, kecewa terhadap apa lagi saudara? Kecewa terhadap saudara ke. Tadi kan sudah dengar ya, kecewa itu apa? Yang pasti Tuhan bilang, jangan sampai aku kecewa terhadap engkau. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, supaya dalam segala perjalanan kita ini, mulut kita pakai untuk puji Tuhan. Mulut kita pakai untuk puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan biarlah jiwa mulut kita perintahkan untuk jiwa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wow. Dan saya percaya jiwa kita langsung berekspresi. Untuk apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena dalam segala pujian penyembahan itu akan mendatangkan apa? Hati yang bersukacita, bergembira. Ini saya cari teman untuk pulang. Mumpung saya sendiri, saya bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Saya tuh lagi merenungkan waktu Tuhan Yesus tidur di buritan perahu tuh ya, dengan murid-muridnya. Saya membayangkan, saya pikir bagaimana kalau waktu itu murid-muridnya tuh diam aja, tidak bilang Tuhan Yesus tolong misalnya, apa yang akan terjadi saudara? Saudara bisa pikirkan? Karena kalau mereka ngambek begitu ya, mereka pikir udah nggak apa-apa, biar aja kita mati sama-sama dengan guru kita. Misalnya mereka mungkin berpikir begitu. Sudah, kapal mau tenggelam, perahu mau tenggelam ke, mau apa ke, biar aja nanti Tuhan bagaimana lah, kan gitu ya. Mungkin mujizat apa yang akan terjadi lah. Tetapi pada saat ini saya harus sampaikan bahwa kita ini masih terdiri dari tulang, daging, darah, dan otot, urat, saraf, kan gitu ya. Otomatis refleks kita itu, kepedulian kita itu penting sekali. Bahwa kita sudah lahir Kristen, potong pusa dengan Kristen, sudah mengenal Tuhan Yesus. Jangan kita sepelekan pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan.
Jangan datang kepada gunung yang ada di samping. Gunung yang ada di samping. Gunung yang ada di seberang. Gunung yang ada di depan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Jadi, ya itulah, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian penyembahan. Jadi di saat-saat macet, lalu lalang dan melambat, biarlah kita pakai untuk memuji Tuhan di keadaan macet, gitu ya. Kalau macet ini, kalau kita konversi kayak di kapal begitu loh, ada gelombang. Tuhan Yesus tolong. Dan saya percaya Tuhan tolong. Amin. Selamat pagi saudara semua, apa kabar? Kabar Injil Memata. Wow, kabar Injil Memata. Dan tadi saya sempat bilang kan, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Dan ada satu kata lagi nih, dan saya sangat tertarik dengan kata ini, jangan kecewa. Gitu ya. Menurut kamus ya, kekecewaan adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tak terwujud. Dalam beberapa hal, kekecewaan mirip dengan penyesalan. Bedanya, penyesalan berfokus terutama pada pilihan pribadi yang menyebabkan hasil buruk, sementara orang yang merasa kecewa berfokus pada hasil itu sendiri. Bagaimana tanggapan saudara tentang kecewa di sana? Ya, setelah itu saya mencari di Firman Tuhan. Saya ketik di search-nya ya, yang ada tanda kaca pembesar itu, saya tulis itu kecewa, kan gitu ya. Dan munculnya begini. Ada beberapa yang muncul di Alkitab itu, yang contohnya Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang kedua, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu ada 2 kali di Matius dan Lukas. Di Ayub, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Yang berikut, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal pilih yang mana. Otomatis firman Tuhan. Selamat pagi Mamata, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Itu yang penting saudara. Kita kasih kabar Injil. Karena Injil itu benih. Jadi saya sekarang ini, benih itu sudah bukan hanya suaranya saja, tetapi benih itu sudah berubah menjadi video-video pendek. Dan ini adalah benih yang saya lagi ngomong ini, itu benih. Dan pertama jatuh di tanahnya Mamata. Dan saat kita menanam benih-benih itu, kita harus memperhatikan setiap benih itu tumbuh. Dan bukan hanya memperhatikan saja begitu, tapi kita harus menyiramnya. Nah, setiap pagi saya menyiram dengan video dan suara ini. Dan saya percaya bahwa di grup Memata penuh kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mendengar firman Tuhan.
mereka dipaksakan untuk baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Kalau mau. Kan gitu ya, kalau. Karena Tuhan itu memberikan kehendak bebas bagi setiap daripada kita. Mau mendengar, mau melakukan, mau membaca, mau merenungkan, Tuhan memberikan kebebasan bagi kita semua. Tapi yang pasti kita harus tahu, baca firman Tuhan. Lupa. Tinggal komen di bawah aja ya. Amin. Roti panggang sudah siap. Lanjut cerita, bukan soal rotinya ya. Saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu tadi saya bilang kita akan dibesarkan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan lebih mendekatkan dirinya kepada kita. Wow! Dan dia itu akan menjadi serupa dengan manusia. Oleh sebab itu, kita akan serupa dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Pikiran kita tanamkan karakter-karakter Kristus itu, yang oleh firman-Nya kita akan dilembutkan. Yang lemah lembut, yang rendah hati, dan mau pikul salib. Bahkan dia merendahkan dirinya. Wow! Kita bagaimana? Pikirkanlah dan renungkanlah apa yang harus kita lakukan di hari ini. Baca firman Tuhan dulu, supaya kita bisa menasihati yang lain. Amin. Jadi, yang saya mau bilang tentang orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan membesarkan dia. Contohnya, Daud. Daud. Wow. Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia mau bangun pagi-pagi, bawa domba-dombanya. Kan gitu ya. Jadi pagi ini apakah kita sudah membawa domba-domba kita ke padang yang rumputnya hijau dan yang berembun? Wow. Rumput yang berembun itu kemungkinan dia akan lebih subur daripada rumput yang tidak berembun. Jadi oleh sebab itu, mari kita harus cari Tuhan supaya kita akan disuburkan. Karena dia membawa kita kepada rumput yang hijau. Ia membaringkan kita di rumput yang hijau. Ia membawa kita ke mata air yang tenang. Dan apa? Jiwa kita segar. Bagaimana jiwa kita mau disegarkan? Perintahkan jiwa kita untuk pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan kita percaya Tuhan akan membela kita. Dia akan membesarkan kita. Daud contohnya. Yang kedua adalah Samuel. Oke, saudara semua, mau dibesarkan? Dengar ini. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dengar ya. Dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Roti sudah masak, siap mau makan. Aku punya Tuhan yang besar. Wow. Jadi memang kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Jalan kiri, jalan kanan, pikirkan firman. Maju mundur, pikirkan firman. Karena kita taruh pikiran yang baik, yang manis, yang sedap, yang patut dipuji, semuanya kita masukkan di dalam pikiran kita dan perasaan kita. Karena di sanalah kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik, yang bijaksana, semakin hari lebih bijaksana, dan semakin hari kita terus diasah oleh firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia menajamkan sesama ya, tetapi itu kalau ada firman, kita akan lebih tajam. Tapi kalau kita tidak memiliki firman itu, kalau kita tidak merenungkan firman itu, kita bukan semakin tajam, tapi kita semakin tumpul. Boleh. Kita bisa semakin tajam, tetapi kepada hal-hal yang di luar firman Tuhan itu berbahaya. Karena kita memiliki Allah yang besar, maka kita percaya bahwa Tuhan juga akan membesarkan kehidupan kita saat kita mendekatkan diri padanya. Ada amin?
Amin. Karena kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, jadi pagi ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mengenal Bapa, kan gitu ya. Karena Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa. Oleh itu bagaimana kita bisa tahu jalan itu? Bagaimana kita bisa mengenal Bapa itu? Yang pertama, saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Tuhan itu sendiri. Dan pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu jalan-jalannya. Bukan kita akan tahu jalan-jalannya saja, karena kita diberitahukan, kan gitu ya. Karena kita diberitahukan jalan-jalan itu. Yang pertama kita harus merenungkan firman Tuhan, supaya firman itu ada di dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita, dan ada di dalam emosi kita. Pada saat kita ada di dalam Kristus, maka kita percaya, kita tahu Bapa juga melihat kita, dan kita juga akan mengenal Bapa. Ada amin, saudara semua. Selamat pagi, selamat melayani. Karena kita sebagai pelayan-pelayannya, maka kita harus bangun pagi-pagi. Ada amin? Amin. Selamat pagi Mama Ta, selamat pagi saudara semua. Apa kabar? Kabar Injil. Jadi sementara mau makan pisang pagi-pagi, sementara perut kosong. Tetapi pikirannya terus berpikir, kenapa sih? Apa yang dimaksudkan dengan orang yang takut akan Tuhan? Atau orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa orangnya? Seperti saya. Jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya ya. Dan setelah orang itu takut akan Tuhan, orang itu akan menjadi sahabatnya Tuhan. Contohnya, si Daud, dia harus bangun pagi-pagi untuk membawa kambing dombanya. Artinya dia sebagai gembala, gitu ya. Ada juga si Samuel ya, masih kecil, dia tidur lalu dia dengar suara Samuel, gitu ya. Dia dibangunkan di pagi-pagi hari. Itu salah satu contoh orang-orang yang dua contoh yang orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang ketiga yang takut akan Tuhan, Daud juga. Bangun pagi-pagi, cari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan sebentar pasti Daud akan berbalik dari jalan-jalan yang salah, yang jahat. Karena apa? Firman Tuhan menegur dia, firman Tuhan menuntun dia. Amin, Mama Ta.